Terus benarkah Wahabi dulu berdarah-darah? Itu benar. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Kita punya sanad, tadi kita sudah baca sanad ya. Jadi kalau di Sumatera itu ada Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Jamil Jauh, itu punya guru. Syekh Khatib Ali punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya guru Bakri Syato. Bakri Syato punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengabadikan pembunuhan berdarah oleh Wahabi. Judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kitab ini dibantah oleh mereka, tapi datanya nggak kuat. Mereka itu nganggap kalau udah dibantah berarti yang dibantah kalah. Nggak begitu. Tidak semua bantahan itu valid. Main asal bantah-bantah aja. Said Ahmad Zidahlan itu menyaksikan kebangkitan Wahabiyah setelah yang pertama. Yang pertama beliau nggak semasa. Jadi Said Ahmad Zidahlan menyaksikan bagaimana ganasnya mereka. Kenapa? Karena dulu Inggris mencoba memecah belah Turki Utsmani. Turki Utsmani dipecah. Di Saudi ada dua potensi, keluarga Suud, keturunan Suud dengan keluarga Hashim. Hashim ini syarif di Mekah. Sempat keturunannya kemudian ada yang jadi raja setahun 2 tahun di Hijaz. Tapi kemudian karena mereka tidak mau diatur oleh Inggris, maka orang Inggris mempersenjatai keluarga Suud. Kalau dipersenjatai gimana? Keluarga Suud kemudian mendekati orang-orang Wahabiyah, pakai ayat, pakai Quran, pakai sunnah, atas dasar ingin memurnikan tauhid. Mereka meratakan kubur dan membunuh siapa saja yang mengajak untuk itu. Intinya politik sebenarnya di belakangnya, politisasi agama. Itu sebabnya Bapak Ibu Allah, di Saudi tidak ada partai. Karena ketika Saudi berdiri ada kesepakatan kerajaan agama oleh keluarga dan murid-murid Alu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kerajaan politik, kekuasaan. Ini dipegang oleh Alu Suud, keluarga Suud. Jadi mereka udah bagi dua. Tapi keluarga yang Suud ini minta kepada keluarga Alu Syekh, kalau buat fatwa yang jagain kami. Kalau kerajaan boleh nggak ada partai? Sebenarnya boleh kalau perdana menteri, tapi mereka nggak boleh. Maka di sana nggak ada partai, Pak. Di sono nggak ada 0102 kayak kita tahun-tahun kemarin, ya. Nggak ada demo, nggak haram demo. Nggak ada demokrasi, bagi mereka nyoblos itu haram. Jadi teman-teman Salafi bawa fatwa itu ke Indonesia, makanya mereka nggak nyoblos. Terus yang lucu apa? Mereka pakai fatwa, pemerintah sezolim apapun tidak boleh dilawan, dikritik. Emang kita sepakat nggak boleh kita berontak, nggak boleh, kritikan boleh. Ya. Tapi pemerintah ini menggunakan demokrasi. Demokrasi kan haram menurut dia. Coba nanti dibayangkan, Pak. Saya nih fatwakan nggak boleh nyoblos. Di sini ada Muslim, non Muslim. Kira-kira yang terpilih siapa? Saya nih memfatwakan, Bapak Ibu tidak boleh nyoblos. Gimana? Yang menang non Muslim, ya. Nah ini akibatnya. Maka fatwa-fatwa mereka kurang berkenan, kurang relevan sebenarnya. Jadi seperti itu ya, gerakan Salafi Wahabi ini murni gerakan politik meskipun berbalut agama. Dan sudah banyak sejarah yang menceritakan atau menjelaskan tentang kisah berdarah
yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi di Timur Tengah. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang memang sudah cukup banyak penyebaran virus Salafi Wahabi ini. Itu ajaran-ajaran mereka yang meskipun katanya memurnikan tauhid, memurnikan Islam, itu sering membuat kontroversi di kalangan masyarakat, dan juga fatwa-fatwa itu kadang-kadang itu terlihat nyeleneh dan aneh ya. Ya memang mereka itu bukan berdasarkan pada Quran dan hadis, tapi mereka itu berdasarkan pada pesanan penguasa di Saudi Arabia sana. Karena menurut penjelasan Buya Ar-Razi tadi, bahwa kelompok Salafi Wahabi ini membuat hukum itu atas kesepakatan dari kerajaan ya. Artinya hukum yang dibuat itu jangan sampai menyerang kerajaan, atau istilahnya kalau membuat hukum itu harus menguntungkan kerajaan. Dan memang di Arab Saudi ya, di keluarga Ibnu Saud tadi ya, itu kan dibuat dua bagian ya, bagian yang Salafi dan bagian yang kerajaan. Kalau kita lihat sejarah seperti ini, apakah para pengikut atau orang yang senang banget dengan ajaran Salafi Wahabi ini belum tahu ya tentang hal ini? Atau mungkin mereka sudah didoktrin ya bahwa ajaran mereka itu adalah ajaran yang paling benar, ajaran mereka itu bersumber dari Quran dan hadis, ajaran mereka itu yang paling orisinil, ajaran mereka yang paling lurus, mungkin kayak gitu ya. Sehingga jika dikasih penjelasan sejarah seperti ini, mungkin mereka tidak akan percaya dan pasti akan menolak. Padahal sudah banyak ya fakta sejarah. Dan yang belum lama, di beberapa tahun yang lalu ya, tentang pencoblosan pemilihan presiden atau pemilihan bupati atau apa ya. Tapi yang mencolok itu pemilihan presiden ya. Memang dari kelompok Salafi Wahabi itu tidak mencoblos ya, dan bagi mereka itu mencoblos itu haram itu ya, karena demokrasi juga haram. Tapi kalau dilihat dari kenyataan seperti ini kan, yang rugi kan sebenarnya malah orang Islam sendiri ya. Jadi perbandingannya seperti yang dibuat tadi Buya Ar-Razi tadi ya. Misalkan suatu wilayah itu penduduk muslimnya, misalkan suatu wilayah itu jumlahnya 1000 orang, kemudian yang muslim itu 900 orang, yang non muslim itu 100 orang. Kemudian yang muslim itu membuat fatwa haram mencoblos ya, otomatis kan yang menang jelas yang non muslim. Jadi kelihatannya itu bagus, tapi ternyata malah merugikan kelompok itu sendiri ya, dan sangat disayangkan ya. Terlebih lagi kalau penjelasan Gus Islah Bahrawi itu memang banyak fakta yang mengungkap bahwa para teroris yang tertangkap di Densus 88 itu memang berpaham Salafi Wahabi. Makanya bisa dikatakan bahwa ajaran Salafi Wahabi ini adalah virus, karena bisa merusak otak, bisa menyerang otak siapa saja yang sudah terlanjur ikut di dalamnya. Meskipun kita melihat berita atau melihat di YouTube itu banyak juga yang sudah taubat, sudah keluar dari kelompok Salafi Wahabi. Dan memang ya otak mereka lah yang diserang itu, istilahnya ya dicuci atau apalah, sehingga itu tadi menciptakan teroris, menciptakan anti pemerintahan, menciptakan pribadi yang keras seolah-olah sebagai wakil Tuhan. Bagaimana tidak, karena kelompok Salafi Wahabi ini kan sering atau dengan mudah memvonis atau menghakimi seseorang atau kelompok yang tidak sejalan dengan mereka. Dan yang sering menjadi sasaran mereka itu adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama ya. Karena banyak sekali beredar video-video dari kelompok Salafi Wahabi yang sering merendahkan ulama-ulama, sering mengecek ulama-ulama NU, sering mengecek para wali dan lain sebagainya ya.
Dan karena memang mereka itu ya itu merasa paling benar, merasa paling lurus. Padahal mereka itu cuma sebagai alat politik saja ya, awalnya itu ya, di Saudi Arabia sana. Dan kacanya lagi kan ini diterapkan di Saudi Arabia, kemudian dibawa ke Indonesia, mau diterapkan di Indonesia. Ini kan lebih parah lagi, lebih kacau lagi. Karena kalau di Saudi Arabia otomatis yang diuntungkan adalah pemerintah Saudi Arabia ya mungkin ya, karena mereka ya memang bekerja sama dengan kelompok Salafi Wahabi. Nah ini kalau di Indonesia itu si para penceramah ini atau mungkin apa ya, para pendakwah ini kan cuma dapat rugi saja. Soalnya kan dari sananya itu memang ini gerakan politik, bukan gerakan apa ya, bukan dakwah yang sebenarnya lah. Karena jelas itu tadi penjelasan dari Buya Ar-Razi bahwa mereka itu disenjatai atau difasilitasi oleh Inggris untuk memecah Turki Utsmani. Harusnya orang-orang Salafi Wahabi itu melihat video-video seperti ini tadi ya. Misalkan videonya Buya Ar-Razi, videonya Gus Islah Bahrawi, videonya Gus Fuad Pleret, videonya Kiai Said Akil Sirot, dan lain sebagainya. Tapi mereka itu kelihatannya sebelum menonton video-video kiai-kiai atau ulama-ulama tersebut, mereka itu sudah dibentengi dulu dari pemahaman mereka. Jadi si ulama-ulama ini yang dianggap oleh mereka itu bisa mengacaukan otak atau mungkin bisa apa ya, menyadarkan mereka, itu diberi doktrin dulu. Jadi dianggap si ulama ini atau wali ini sesat, wali ini bid'ah dan lain sebagainya. Intinya agar si kelompok Wahabi, Salafi Wahabi ini tidak berdekatan dengan para ulama-ulama atau para wali tersebut. Karena jika sampai Salafi Wahabi ini mendengarkan penjelasan dari para wali tersebut, otomatis mereka akan sadar dan akan meninggalkan ajaran Salafi Wahabi. Artinya mereka akan sembuh dari penyakit yang berupa virus Salafi Wahabi. Jadi cukup sekian ya. Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.